Halo, salam olahraga untuk teman-temanku yang ada di Nusantara, terkhususnya untuk para bobotoh dari Bon Jovi juga dan teman-temanku semua yang ada di luar sana, netizen-netizen juga. Semoga teman-temanku selalu diberi kesehatan, lancar rezekinya, dan kita akan membahas Ngabulat Sport ya, pertandingan antara Persija Jakarta dan Persib Maung Bandung. Kita sudah bahas dari video sebelumnya. Kak Asis pernah membahas formasi yang digunakan oleh Persija tidak akan berubah, 3-4-3. Itu hampir semuanya kita bisa lihat kembali. Hampir semua prediksi dari Akasis benar. Yang miss satu striker saja, Kremencik Aji yang main terlebih dahulu. Tapi ya Kremencik ngegolin gol kedua. Bintang lapangan dari pertandingan ini Rico Simanyuta. Kita akan membahas dari formasi terlebih dahulu. Dari Persija, Andri Tani, Hansamu, Ferrari, Kudela, Rio, Fahmi, Reski dengan baik. Reski menggantikan peran dari Hanif Sabandi, Pejanika, Abimanyu, Witan, Rico, Aji. Miss dari Kremencik. Tapi yang saya sangat terkejut di luar dugaan, yang awalnya saya memprediksi Persib Maung Bandung akan bermain 3-4-3 karena dari pertandingan kemarin permainan sayap Persib ini menyulitkan tim lawan, terkhususnya dari Dewa United, sangat-sangat kesulitan dari Persib Maung Bandung. Saya kira Kakang akan dimainkan, tetapi Kakang malah dicadangkan. Bisa teman-teman lihat permainan Kakang di babak kedua dari permainan tadi. Kakang sangat baik sekali. Kakang, kalau kita akan bahas dari pembahasan kemarin, 3-4-3. Kakang Ahmad Juprianto, Nico Pesmis dari Teja ya. Teja juga Kakang Ahmad Juprianto juga karena Luis Mia 352. Teja tidak bisa bermain. Kemudian saya Fred Butuan, Maklok, Robi Darwis, Daisuke Sato, Beckham, David da Silva, Ciro. Nah, ini 3-4-3 prediksi dari Akasis. Kalaupun Ahmad Juprianto tidak main, kenapa Igbonepo juga ya? Tetapi Luis Mia malah menggantikannya menjadi 3-5-2. Irianto, Igbonepo, Nick Wipers. 3-5-2. Kemudian Daisuke Sato, Maklok, Deddy Kusnandar, Robi Darwis, Fred Butuan, Ciro Alves, David da Silva. Ini adalah strategi setelan pabrik yang selalu dimainkan oleh Coach Robert Rene Albert. Itu artinya Ciro Alves dan David da Silva harus berjuang sendiri. Tidak ada suplai dari sektor kanan. Berbeda dengan formasi 3-4-3. Ciro diposisikan jadi sayap. Itu lebih cair. Teman-teman bisa lihat Beckham Putra mainnya tadi sangat baik sekali. Tetapi kenapa dimainkan di babak kedua? Kenapa polanya itu dirubah? Apakah Persib Maung Bandung ingin menguasai lini tengah? Tetapi faktanya pola kita hancur, itu tidak ada yang baik. Dari babak pertama syukur-syukur kita lewat kesalahan itu juga. Yaitu kesalahan dari Fred Butuan, tetapi sebelum itu kita beruntung. Headingnya dari Ferrari itu hampir saja bisa gol karena sudah ditepis juga kena tihang. Untungnya Rico Simanyuta langsung ke depan. Dan banyak lagi peluang-peluang dari Persija Jakarta. Shoot on target dari babak pertama itu Persija Jakarta 4 yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian Persib Bandung hanya 1. Dan itu juga tidak berbahaya sama sekali. Fred Butuan ini menurut saya pemain yang tipikal menyerang dengan baik. Dia kalau bertahan agak kesulitan. Kalaupun Luis Mia bermain 3-5-2, Kakang bisa dimainkan karena Kakang terbiasa dengan formasi Sintayong. Bisa dicatat. Daisuke Sato bisa di penempatan di Irianto. Kemudian kanannya bisa dimainkan Rejali Hayamusa. Kalau Beckham itu tidak bisa dimainkan karena formasinya 3-5-2. Otomatis di sana. Padahal Deddy Kusnandar cukup dengan Maklok, Robi Darwis cukup itu untuk tengah. Kalaupun tidak bermain Maklok, Robi Darwis, Maklok bisa digantikan oleh Deddy Kusnandar. Maklok kesal karena diganti karena tidak sesuai dengan harapannya. Ya itu tadi strateginya, Bung. Strateginya Sis. Kemudian
murni David da Silva dan Ciro Alves. Ciro Alves tipikal pemain yang liar, tipikal pemain yang sering ngacak-ngacak. Ini malah ditempatkan di tengah. Karena kenapa bisa blunder ini? Karena pemain back dari Persija Jakarta ini sangat baik sekali. Lini tengahnya tidak melakukan kesalahan sama sekali. Hansamu di sana, Ferrari bermain dengan baik, menutup David da Silva dengan baik. Kudela, ini perpaduan sangat baik sekali. Otomatis Persija Jakarta fokus menyerang melalui sektor sayap. Di sana ada Rio Fahmi, Firza Andika dan Rio Fahmi ditopang oleh Rico Witan, dan kemudian Aji melakukan counter attack. Sudah berapa kali tiap tiap strategi yang dimiliki oleh Thomas Doll itu, tiap Andri Tani langsung terupas ke depan mengandalkan kecepatan. Ini semua pemain cepat, hanya menyisakan satu loh pemain asing, cuman dari back. Selebihnya Persija Jakarta pemain lokal terlebih dahulu. Itu faktanya. Oke, kita tidak akan membahas hujannya kartu kuning, pelanggaran dari Ricky Capuaya oleh Ferrari, itu penalti atau tidak ya kita singkirkan terlebih dahulu. Wasit Iwan Sukojo harus diakui tegas. Untuk kali ini tegas, tidak ada drama-drama apapun, tidak ada drama-drama, harus diakui faktanya kita kalah strategi di pertandingan kali ini. Kita faktanya kalah strategi kawan-kawanku, dan ya mau gimana lagi, ini tidak bisa merubah posisi kita, tetapi Persija Jakarta menempel berbeda 2 poin dengan kita, dan selamat ya PSM Makassar sudah menjadi juara. Berarti kita saingannya ini dari Persija dari posisi kedua untuk mengamankan ke AFC. Sangat disayangkan sekali ketika permainan kita baik melalui sektor sayap, tetapi malah kita lebih ke tengah, lebih ke formasi jadul kembali 3-5-2, yang artinya 2 penyerang kita melawan 3 back dari Persija Jakarta. Red Butuan kenapa tidak ingin menyerang? Karena pemain dari tengah kita ada Maklok, ada Deddy Kusnandar, kemudian Robi Darwis. Ketika mereka ke depan, otomatis peran dari Red Butuan itu menutupi posisi-posisi yang sedang menyerang ke depan. Itu artinya diam. Daisuke Sato juga diam. Sangat sulit sekali untuk menyerang karena pola formasinya 3-5-2. Berbeda dengan 3-4-3, lebih mengandalkan penyerangan lewat sektor kiri kanan lewat sayap. Ciro Alves bisa Beckham Putra juga. Tetapi ya inilah kesulitan. Padahal Persija Jakarta, dari semua permainan Persija Jakarta kita bisa melihat mereka kesulitan melalui bola-bola udara, apalagi pemain-pemain depan dari Persija Jakarta tidak ada yang tinggi. Rico Witan, Aji tidak ada yang tinggi, tetapi kelebihannya memiliki kecepatan tinggi. Ada crossing dari Rico Simanjuntak, kemudian Aji di sana, itu dari kotak penalti umpannya sangat baik dari Rico, tetapi masih diselamatkan dengan baik oleh Reki Rahayu. Itu juga menjadi catatan dari pertandingan kali ini. Persija Jakarta banyak peluang, namun kita aman, kita tidak kebobolan lebih dari 2-0. Kalaupun tidak, wah itu sangat-sangat bahaya sekali, sangat-sangat ya mendominasi sekali Persija Jakarta. Rio Fahmi dan Firza Andika perannya agak tidak terlalu sibuk karena tidak ditekan oleh sayap dari Persib Maung Bandung. Persib Maung Bandung mencoba dari sektor tengah. Suksesnya juga dari Persija Jakarta, dari peran Abimanyu juga Reski selalu menutup pergerakan dari lini tengah dari Persib Maung Bandung. Terjadi duel-duel yang dilakukan Abimanyu dengan Robi Darwis. Menarik sekali. Kudela sangat baik, sangat dingin permainannya. Ferrari bisa menutupi pergerakan dari David da Silva. Kemudian Ciro Alves tidak berkutik sama sekali. Dari babak kedua Ciro Alves agak melebar. Kita bisa melihat Ciro Alves bisa melakukan dribble dan soloran ke kotak penalti. Ketika David da Silva ada ruang kosong, maka David da Silva bisa melakukan dribble. Tetapi ini pertandingan kali ini David da Silva murni tidak bisa berkutik apapun, kawan-kawanku. Kita hanya bisa melihat lemparan sudah ada 8-9 lemparan dari Robi Darwis. Kita bisa melihat Persib Maung Bandung
ketika memegang bola tidak nyaman karena terlalu banyaknya pressure yang dilakukan oleh pemain dari Persija Jakarta. Ini murni dimenangkan oleh Persija Jakarta. Saya katakan lagi, ini blunder dari Luis Mia menggunakan formasi 3-5-2. Teman-teman bisa untuk ini pribadi, ini pendapat pribadi. Kalaupun salah ya bisa teman-teman untuk berkomentar di kolom komentar. Dan ya menurut saya ini partai El Clasico sukses. Persija Jakarta mengalahkan Persib Maung Bandung. Setelah dari putaran pertama kita dikalahkan, dan saya sempat berbicara dari pertandingan dari video sebelumnya, saya pernah bilang ini pertandingan akan imbang 50% 50%. Yang akan bisa memenangkan pertandingan ini ketika ada salah satu tim melakukan kesalahan, dan itu terjadi. Dan setelah itu permainan didominasi oleh Persija Jakarta. Apalagi yang akan dikata, ya semoga permainan Persib Maung Bandung nantinya tidak bisa 3-5-2 kembali, Bung. Menurut saya enaknya 3-4-3, 4-3-3 boleh. 4-3-3 pernah dicoba, 3-4-3 pernah dicoba, 3-5-2 kembali lagi itu ke setelan pabrik, kawan-kawanku ya. Dan semoga ke pertandingan-pertandingan selanjutnya Persib Maung Bandung bisa memenangkan. Ada Persikabo juga belum di sana. Ada Dewa juga, Persis Solo dan Persija Jakarta, ada Persibaya juga bisa menghalang. Dan ini berbeda 2 poin. Kalaupun Persib kalah, Persija menang, itu bakal Persija unggul 1 poin dan tidak bisa. Dan Persib Maung Bandung harus segera bangkit dari pertandingan kali ini. Masih kita bisa mengamankan posisi kedua. Kritik boleh, kritik membangun ini, kritik pribadi, entah teman-teman setuju atau tidak, ya itu memang kritikan dari saya. Dan untuk video kali ini kita cukup sekian saja setelah adanya drama-drama yang dilakukan oleh para pemain dari kedua tim. Kartu kuning yang intensitasnya memang El Clasico, tetapi lebih dominan Persija Jakarta dari pertandingan kali ini. Oke sis, cukup di sini terlebih dahulu. Selamat untuk PSM Makassar, 23 tahun menunggu, akhirnya juara Liga 1. Oke, Akasis pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.